Gunakan jalur kiri. Kita lihat dulu. Ya, pokoknya silahkan lihat apapun. Nah, kalau ada yang bingung disambung dulu. Ya, silahkan. Ya, turun aja. Ya. Ini tegangan tinggi enggak? Masih Cina. Oh, masih Cina. Lagi kita. Oh, petirnya mana? Petirnya nanti. Iki masih ngomongin petir. Oke ya, ini adalah pembangkit simpul tekanan tinggi. Jadi pembangkit hiburan di petir itu kan tidak kita inginkan, tapi kita kan juga butuh. Kalau kena petir kita apakan gitu. Terus kalau peralatan mau dipasang dan itu di atas kan juga dekat-dekat dengan petir ada syaratnya tertentu harus kita tes. Terus kalau ini tegangannya ya ini adalah arusnya. Alat ini bisa membangkitkan arus 50.000 kilo ampere. Impul tadi. Tidak kontinu hanya sekali. Jadi ya kalau salah sekali genut ya nyawanya ya. Jadi ini komponen untuk jadi ini penguatannya atau tegangannya kita tidak pasti. Jadi trennya agak berbeda ya. Kalau informatika kan masih berdasar dengan masih tinggi tegangan makin bagus. Ini kita punya 12 kapasitor ini. Masing-masing bisa dimuati 100.000 volt atau 100 kW. Wow. Nah, nanti ketika tegangan, jadi kita ngatur jarak selang. Masing-masing terpisah oleh jarak selang. Nah, ketika kita muati tegangan sampai nilai tertentu, maka selang ini tidak akan kuat menahan. Jadi dia akan terjadi lompatan arus.
Kalau terjadi remuatan api maka ini intinya api sehingga ini menghubungkan ke 12 kapasitor secara C. Jadi kalau masing-masing 100 kV kali 12 adalah 1,2 megavolt atau 1200 kV atau 1,2 juta volt. Berapa kali masih? Ya, tapi kalau komputer bisa biasanya itu komputer yang sejak itu juga lebih sederhana kalau dimatikan. Terus yang sana made in Italy, ini made in UGM. Wah, ini agak mahal Pak, S3 ini untuk dicetak. Ini pembangkit impul arus, jadi 5 kali impul beruntun. Yang sedikit berhubungan dengan komputer ini, jadi ini digerakkan oleh komputer sana. Jadi ada program Delphi yang ngatur output DPD-nya itu berurutan kemudian bisa diatur jarak dari satu ke yang lain. Nanti efeknya apa? Efek adalah ke impulnya. Jadi itu kapasitor yang sana kotak sini tidak, gitu ya. Nah ini bisa diatur jaraknya, dikerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Karena petir itu yang terjadi di luar sana itu tidak sekali, biasanya beruntun. Kan misalkan ada 5 awan gitu kan, yang paling bawah sampai bumi. Nah, maka titik bumi ini kan pindah ke awan ini kan, karena sudah terhubung sehingga ini ke samping sana. Ini yang dekat sini nampur sana, langsung ke drone. Ini yang beruntun. Ini bisa 5 kali beruntun. Nah, artinya untuk ngecat kapasitor itu seperti baterai. Baterai itu rasanya dari sini. Ini trafo distribusi yang kita balik. Jadi sumbernya 220, outputnya 20 kV. Tapi kita atur dari variak supaya tegangannya bervariasi sesuai keinginan. Nah ini penyiaran. Bukan seperti angklung, ini penyiaran. Kalau mau lihat angklung juga banyak di perempatan jalan. Nah, ini untuk ngecat ke 5 kapasitor. Ini seperti itu, terus di trigger sana, jeblok gear. Ini ke sana kayak integrasi nggak? Gimana? Ini dengan ini terintegrasi. Jadi ini fungsinya kotak-kotak itu mengatur kapan si kapasitor ini bekerja. Berarti yang mengontrol semua juga di komputer sana. Jadi ini bisa pakai PLC, bisa pakai program. Yang penting untuk waktu itu ada suplai 12 volt di power window-nya itu. Dia yang mengirimkan tegangan trigger. Jadi ketika di trigger ini muncul percikan mancing. Nah mungkin bisa kita lihat atau mungkin ada yang disampaikan sesuatu. Kalau yang ini Pak, yang ini belum serinya. Tidak. Kalau ini tujuannya untuk membuat tekanan dari sini. Kalau ini untuk membuat arus yang di sini. Jadi tegangannya cukup 20 kV, tapi kapasitor yang di dalam banyak sekali. Ini ada 902 kapasitor segini-gini. Ini dulu kurang gede tapi terus diganti. Jadi yang di dalam itu lebih gede dari ini. Cuman sistemnya seperti ini. Ini untuk menyimpan tegangannya. Jadi untuk menghasilkan tegangan itu di seri, terus supaya harusnya gede di para. Jadi ada 900. Sudah ya, ini
Berarti di bawah ya, di bawah. Nanti akan flash over isolator. Luar kelasnya apa ya? Kalau flashnya di batu flash ya. Ya kita gantung di sana itu. Baru masuk. Lampu teror. Akan kita kenai tengah. Kemudian. Awas, sebut nama Tegangan. Tegangan, Pak. Terus kayak mana? Hulu jalan gitu gone. Itu tinggal. Dari sini loh. Jadi bisa dari samping. Kayak PKM gitu. Iya dah. Tapi kamu udah nopo? Iya lah. Tapi AMD ini, kamu bukan. Nvidia. Video lah. Yang kamera bagus ya. Enggak dari tadi. Aku yang rekam penjelasan. Iya, punya rusak sih bagus. Terus, tapi sampai memori si AC kan. Nah ini loh. Baterainya ya Allah. Pakai power bank. Kalau kamu kamera action. Udah dari tadi. Jangan dipegang loh. Ya wes. Saya bisa. Nanti foto-foto lagi. Ya. Nah, ini isolator 230 kV punya Freeport. Nah, ini kita uji kemampuan tegangan petirnya. Jadi kalau kesambar petir itu dia tahan berapa? Tapi waktu ledakan itu sekitar 800 kV. 800.000 volt. Ini ya, sana ya, lihatnya ya. Itu yang saya gantung ini. Oke. Gantungnya mana? Ya, ini.
Dah. Apa? Tak. Ya, lumayan sih.
Jadi kalau di UGM itu hanya ada 2 prodi ya, untuk komputer. Yang pertama teknologi informasi, satu-satunya program studi di fakultas teknik yang tidak menggunakan kata teknik untuk teknologi informasi. Jadi kami bukan teknik informatika tapi teknologi. Kemudian ada ilmu komputer di fakultas informasi. Oke, tadi sudah dijelaskan di. Jadi kalau ini adalah teman-teman adik-adik ya, teman-teman terminal selanjutnya itu di sini. Jadi ini ada official website teknik elektro dan teknologi informasi. Websitenya TUG. Nanti bisa diakses ya. Ada profilnya, ada penelitiannya apa, kegiatannya apa. Kemudian kami juga ada program pasca sarjana ada di bahasa Inggris. Kemudian mungkin yang berbeda dengan universitas yang lain bahwa teknik elektronik ada beberapa grup riset. Jadi kita mengarahkan mahasiswa ke grup-grup penelitian. Salah satunya itu ya, ada persuasif dan mobile computing group. Ada mahasiswa yang tertarik di bidang kecerdasan buatan nanti bisa bergabung ke penelitian sistem research group. Nah, kalau mahasiswa tertarik pada grup penelitian tersebut, nanti mahasiswa diarahkan untuk masuk ke lab tertentu yang support, ya. yang support alat dan dosen penelitiannya. Jadi kalau di lab ini digunakan untuk praktikum dan juga untuk izin mahasiswa, khususnya yang difasilitasi S2 dan S3. Kalau ini kenal ya, Pak Isi ya. Ini dosen kita ya, kuliah program S3 di sini. Jadi beliau biasanya sitting dari pagi sampai malam. Dia nanti beliau butuh komputer atau apa nanti mengusahakan penelitian. Kemudian ya nanti bisa melakukan penelitian. Kalau penelitiannya ada di sini, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Esti. Di sini karena jaringan komputer itu arahnya ke networking. Salah satunya
wireless dan telepon. Ini salah satu penelitiannya kerjasama dengan salah satu universitas di Belanda. Ini salah satu jadi penelitiannya adalah brain computing. Jadi memasang itu ada clockwise. Jadi setiap device itu dipasangkan clockwise untuk mendeteksi suplai energi listrik pada device tersebut. Nah, kemudian nanti dengan wireless sensor network akan dikirimkan data ke server. Jadi kita tahu bahwa komputer ini seharian suplai listriknya atau lampu. Nanti pada siang hari otomatis mati, kemudian pada malam hari bisa disimpan. Jadi bisa diakses. Jadi aja penelitian Pak SD. Ya itu bukan penelitian saya, tapi penelitiannya riset geoparti. Jadi Pak SD ini salah satu anggota tim terpaksa. Ya, jadi ada riset mengenai efisiensi energi untuk smart building. Jadi ini contohnya semacam spontan tapi sakti. Ya. Jadi dia bisa mengendalikan beban secara remote. Jadi ketika misalnya ruang ini sepi orang, otomatis bisa menutup aliran listrik sendiri. Bisa di scheduling. Ya, jam berapa mati, jam berapa nyala. Atau ada sensor lagi, satu sensor yang wireless juga, sensornya sakti juga, tidak perlu disambung. Ya, dengan wireless itu sensor memberitahu ada orang begitu, maka ini switch untuk menghubungkan semacam itu. Dan ini produknya Pak Wes dari Belanda. Tapi ini bisa dibuat sendiri sebenarnya, bisa dibuat sendiri menggunakan kayak USB dan sebagainya. Jadi ini semacam WSN, Wireless Sensor Network. Jadi beban bisa dikendalikan lewat sini dan bisa dimonitor. Ini ada KWH meternya. Jadi daya beban yang ada di sini itu bisa diukur. Ya, misalnya komputernya dinyalakan berapa jam gitu, nanti di server itu bisa dilihat berapa beban dayanya, penggunaan dayanya dan sebagainya. Sehingga kalau kita punya gedung besar begitu, maka kita bisa melakukan efisiensi. Katakan orang lupa keluar mematikan lampu, keluar mematikan komputer, AC juga nyala ketika ditinggal. Dan itu bisa dikendalikan lewat sini dan sensor-sensor yang lain. Itu salah satu di bidang pertanian komputing. Kalau kita mungkin bisa masuk di mata kuliah Indonesia sistem, ya, jadi mata kuliah Indonesia itu sesuatu komputasi yang melekat pada dunia nyata. Itu sepintas mengenai contoh riset pertanian komputing. Misalnya dilanjutkan oleh Pak Jazaki mengenai penggunaan bandwidth. Kalau ini bandwidth di UGM, kalau di bandwidth UGM cukup besar ya, kami punya bandwidth 2 giga. Jadi bandwidth kami 2 giga itu besar sekali ya. Karena kalau bandwidth di Jogja itu 1 mega itu sekitar 2 juta. Ya, kemudian ini kita distribusikan ke seluruh unit di Universitas Gadjah Mada. Kemudian teknik elektro itu adalah salah satu bagian dari Universitas Gadjah Mada. Jadi bagian kita dari UGM, kita adanya di sini. Jadi dari kita sekarang sekitar 120 mega. Kemudian kita distribusikan ke seluruh mahasiswa baik via kabel maupun via wireless access point. Kemudian yang membedakan dengan universitas lain mungkin di UGM ada namanya Lithium Masehi. Kemudian kita punya langganan jurnal online. Jadi kalau mahasiswa teknik itu pasti senang akses jurnal IEEE dan Scopus ya Pak. Di sini itu adalah bacaan wajib untuk mahasiswa. Karena dengan membaca jurnal itu kita nanti akan punya
kita akan punya referensi bagaimana meneliti di bidang teknik ya, khususnya teknologi informasi atau teknik informasi. Jadi kita bisa membaca penelitian yang bersifat yang kualifikasinya bagus itu di literatur yang fokus ya. Itu dilakukan kalau kita langganan sendiri bisa berapa juta per bulan atau berapa juta per bulan, tapi itu disediakan secara gratis ke seluruh mahasiswa. Kemudian mungkin di tempat teman-teman juga ada kenal Dream Spark ya. Dream Spark itu adalah program dari Microsoft untuk mahasiswa fakultas teknik dengan membagikan lisensi operating system dan beberapa aplikasi secara gratis. Itu juga disediakan oleh Microsoft. Jadi semua mahasiswa di fakultas teknik, khususnya teknologi informasi, berhak untuk mendapatkan lisensi Windows 7, Windows 8, Windows Server, dan beberapa layanan aplikasi dari Microsoft. Kemudian kita pusat informasi dari Pusat Kerja Masyarakat. Jadi kita punya unit yang namanya Pusat Sistem dan Sumber Daya Informasi. Jadi semua layanan IT itu terpusat pada pusat sistem ini. Nanti ini rencananya tahun ini akan berdiri menjadi direktorat. Ini akan membentuk sebuah direktorat untuk sistem dan sumber daya. Jadi semua pengembangan sistem informasi di UGM nanti di bawah integrasi dari direktorat. Jadi kalau ini dashboard UGM, dashboard ini apa ya? Dashboard ini nanti untuk biasanya untuk melihat daya tampung di Universitas Gadjah Mada. Saya dari kolektor UGM itu untuk teknologi informasi itu kita hanya menerima 72 mahasiswa dari sekitar 5.700 yang mendaftar. Dari 5.700 mahasiswa yang mendaftar itu hanya diterima 72. 30% dari jalur undangan, yang 70% dari jalur undangan. Tapi teman-teman masih punya kesempatan untuk masuk ke program pasca sarjananya. Jadi program pasca sarjana kami itu terbuka untuk beasiswa, banyak sekarang beasiswa ya. Pasca TUG. Jadi kan terus di Universitas Anda nanti bisa berbincang di. Oke, mungkin silakan kalau ada yang ingin bertanya. Nah, jangan kemudian kan. Di server UGM, jadi untuk di UGM itu kita punya banyak sekali server ya. Jadi kalau kita mungkin sebaiknya mungkin pribadinya tidak hanya di Elektro, mungkin bisa dari untuk berikutnya ya. Dibandingnya ke ini PSDI. Jadi sejak tahun 2010 kebijakannya bahwa setiap unit kerja di UGM tidak boleh menyediakan server. Tapi jurusan ini kita sudah mempunyai sekitar 30 server. Itu ada di lantai 2. Nah, kita juga punya untuk teknologi informasi itu kita punya sekitar berapa 30 IP Pak. Kalau UGM kira-kira punya berapa IP Pak? Nah, kita punya sekitar 1.250 IP Pak. Karena kita tercatat dalam satu AS16. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada server IP Pakti UGM. Tapi biasanya ruang server itu tidak semua orang bisa masuk ke ruang server. Jadi hanya malaikat biasanya dan administrator yang boleh masuk. Malaikat. Kalau kemudian juga ini sekalian promo bahwa kami bisa itu ya, kita ada donasi
sudah pernah dengar ya? Nanti UGM ini itu kami sebagai tuan rumah, ya. UGM akan menyelenggarakan gimnastik lomba yang saat ini sudah dibuka bagi rekan-rekan yang beringat daftar. Misalnya ada banyak kategori lomba ya. Misalnya Anda tertarik di bidang ini ada programming, ada aplikasi, ada game, ada data mining, ada jaringan, ada bisnis, game online, itu semua bisa terdaftar. Penyelenggaranya November dan ini baru kami buka. Dan misalnya Anda tertarik itu nanti bisa ikut lomba ya, supaya nanti dibiayai kampus ya Pak. Kampus punya alokasi dana tersendiri bagi mahasiswa untuk mengikuti lomba. Untuk tahun lalu tuan rumahnya adalah UTB, untuk 2 tahun yang lalu tuan rumahnya adalah ITS. Tahun ini UGM, tahun 2014 dan 2015 UGM. Dan tadi yang ada yang bilang hacking, bisa ikut ada lomba keamanan jaringan. Jadi kami sudah menyiapkan beberapa server nanti juga program UGM. Nanti mahasiswa kami beri waktu 1 kali 24 jam untuk membuat dan yang nanti keamanan jaringan. Kalau data mining beda lagi. Kalau data mining itu sepertinya kalau tidak salah ada lomba bagaimana Anda melakukan collecting data, mekanisme collecting data. Jadi ke algoritmanya, saya ada sebuah data yang besar, Anda bagaimana cara menyimpan data tersebut dan bisa mengambil data itu dengan cepat. Collecting data. Kalau keamanan jaringan, yaitu hacking server. Kemudian yang suka main game, itu bisa game lomba membuat game online atau ada ya. Ini semua ada informasi tentang ada informasi pendaftaran. Kebetulan saya juga panitia di sini untuk menyediakan server keamanan jaringan. Karena bersama Mika ya nanti jadi panitia untuk menyediakan servernya nanti mahasiswa kita buatkan VPN masuk ke dalam VPN UGM kemudian melakukan penetration test dan server yang kami siapkan. Ya. Silakan sebagian ditanyakan. Hasil selainnya ada akan sulit untuk masuk ke UGM. Boleh tanya. Saya mau tanya yang tadi dijelaskan Pak Istiadi, kontrol untuk penggunaan listrik ya. Terus kalau terkait komputer, dia kan komputer itu sebaiknya jangan langsung mati. Nah itu apakah mungkin ada komunikasi terlebih dahulu bisa diatur begitu ya? Jadi memberitahu sekarang ini sudah nggak ada orang di ruangan, wahai komputer gitu ya, matikan shutdown diri Anda gitu. Ya kira-kira bisa nggak gitu? Sistemnya tidak menghadap langsung ya, karena sistemnya kan ini endemis device. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah menyediakan fitur-fitur untuk memberikan alat atau notifikasi. Jadi nanti ketika ini ada komputer ya, kita siapkan alat mesin sistemnya. Jadi nanti setelah sistem itu tidak berdiri sendiri, tapi nanti ada server. Nah, di server itu yang bisa kita customize. Misalnya kita nambahkan alat ketika ini ruangan itu kosong, kemudian penggunaan listriknya berlebihan, nanti alatnya dalam bentuk SMS misalnya. SMS akan dikirimkan ke user yang sudah didaftarkan alamat nomor HP-nya bahwa pemberi komputer komputer Anda di lab A itu masih dalam posisi on. Baiknya Anda bisa dalam komputer. Tapi untuk seperti AC atau lampu itu bisa jadi tergantung ya. Jadi perlakuannya nanti
tidak takut, tapi nanti kreativitas kita, bagaimana kita memanfaatkan informasi yang diberikan oleh wireless sensor network itu kepada user. Mungkin ke depan mungkin tidak hanya komputer, tapi nanti mungkin sensor itu dipasang ke tubuh pasien. Dan tubuh pasien nanti ada sensor suhu, kemudian nanti sensor suhu itu melalui wireless sensor network dikirimkan ke server mengirimkan ke dokternya. Tapi itu tidak membutuhkan riset lebih lanjut. Maka terakhir satu pertanyaan lagi, kalau kemudian setelah itu Anda akan diantar ke lab TD ya, transmisi dan distribusi. Kalau transmisi dan distribusi itu adalah lab untuk konsentrasi tegangan tinggi. Ini dari konsentrasi teknik ya, tapi teknik elektro. Kalau teknik elektro biasanya kita ajak ke bawah dan tegangan tinggi. Jadi kita lihat lab, satu-satunya lab di Indonesia yang bisa membangkitkan petir. Jadi kalau Anda ingin merasakan bagaimana kena petir, bisa masuk ke bawah. Silakan. Ya, untuk jelasnya nanti Anda bisa lihat di sini ya. Kita lihat tenaga pendidiknya. Di sini sudah alhamdulillah banyak profesor dan doktor dengan berbagai minat studi ya, konsentrasi. Misalnya seperti bisa lihat ada jadi ada nama dosen, alamat email, dan konsentrasinya apa. Jadi nanti ketika mahasiswa bimbingan, misalnya saya tertarik ke networking, ya, saya cari dosen yang mungkin mengambil studi S2 dan S3-nya di bidang networking. Saya ini Pak Jokowi tentang network dan signal processing. Saya tertarik dengan keamanan nggak saya menghubungi. Tidak ke dosen nggak sama ini, tidak ke dosen tidak ke dosen ini, misalnya power system, nah itu karena mahasiswa, nah itu berarti salah dosen. Jika tidak ada pertanyaan nanti bisa diantar oleh mahasiswa ke bawah ya, ke LSTD. Jadi silakan Anda, mungkin Anda bisa sambil ke bawah, kita lihat di beberapa titik itu ada poster tema skripsi atau tesis yang sudah dilakukan di masing-masing daerah itu kami buatkan. Kemudian prestasi mahasiswa di level 10 penelitiannya di bidang apa? Tidak mau saya tanya. Itu kita hanya berpikir seperti itu, Mas. Apa? Pertanyaan yang tadi. Iya. Iya. Apa kita mau kenal atau mau berapaan itu? Hah? Apanya? Salah satu lagi. Oh itu. Iya. Yang pertama tadi kita. Iya. Syuting dulu. Ini masa itu ya apa? Masih di dunia lain. Tetap masih di dunia lain. Ya,
Tadi belum masuk rekaman bang. Kiri lagi ya. Belum. Iki lho sing pengen. Membias makan. Yes, guide-nya guide. Ya jadi ini apa namanya tentang poster akan seperti ini nanti. Kita banyak menyalahi. Enggak habis seperti itu. Baru dicas tadi. Enak nih awet. Berapa anu? Adit. Apa? Itu dan litarnya. Oh kecil, ukuran kecil berapa? Sangat 240 piksel apa? Ini gimana? Oh, iya. mau selesai apa live TV tadi kan belum jelas kodenya. Tadi belum bisa live TV sekalian. Puncak ya Bu. Selamat siang. Selamat datang di laboratorium Pak dan Fitrisi. Nah, di lab ini ya untuk membuka wawasan saja ya. Di lab ini kan ada keterangan asing. Di lab ini ada alat yang namanya power system simulator. Mengatur keterangan listrik dari power plant pembangkit ya seperti yang Anda tahu. Python, ya Suralaya ya. Ini ada saluran transmisi sutet, ada nggak? Jadi udah lab tekanan tinggi, udah lihat mesin. Terus ada saluran distribusi. Jadi ya termasuk rumah Anda itu bagian dari distribusi. Jadi kita kan diproduksi, disalurkan, kemudian didistribusikan ke konsumen, salah satunya rumah Anda. Nah, mungkin karena Anda orang IT, jadi tadi sempat orang IT, yang ngerti tentang listrik, jadi nggak usah lama-lama ya. Oke, saya malah senang. Tapi sebenarnya terkait, cuman kurang tahu aja. Salah kalau orang IT nggak terkait dengan itu salah. Orang itu terkait dengan banyak hal termasuk listrik. Orang IT kalau terkait dengan listrik salah. Jadi di dunia listrik kan itu sudah mengadopsi IT, termasuk PLN.
kewenangan untuk memonitor seluruh status pembangkit yang ada di Jawa Bali. Ya, jadi dari sana Kelantan tahu statusnya Python itu kayak apa, statusnya Surabaya seperti apa, ya, statusnya Indonesia seperti apa, statusnya Sabulu seperti apa. Maka dia bisa mengendalikan dari Jakarta itu. Kamu keluar dari sekian, kamu keluar dari sekian, bisa. Seperti ngatur bandwidth ya. Ya. Seperti. Nah, sistem yang digunakan namanya Provisory Control and Data Acquisition. Sistem yang digunakan untuk memonitor, provisory itu monitor, control untuk memastikan ya, bisa all, bisa ngatur pengeluaran dayanya, lalu data acquisition, data itu ambil data, kemudian diolah dan disajikan ke user dan dalam bentuk yang diinginkan atau diperlukan. Itu yang hargakan siapa? Nah, biasanya orang IT itu membuat mendesain ya sistem jaringannya, kemudian membuat sistem keamanannya dan kerjaannya itu biasanya di bagian akuisisi data. Nah, nanti untuk kontrol dan juga monitoring itu yang kerjain ya orang kontrol. Dan biasanya ada orang IT itu untuk mendesain ya suatu jaringan, dia butuh bantuan orang telekomunikasi. Karena jaringannya tidak sekedar lokal area network. Jaringannya itu nanti ya bisa meliputi point to point. So, ya namanya IP access point lah. Yang sudah mengandalkan atau minimal nanti ada point to point. Atau bisa juga nanti jaringan gunakan di internet seperti yang dilakukan di Bandung itu. Kan tidak mungkin kalau memonitor Jawa Timur hanya menggunakan point to point, power point to point, tidak bisa. Point to point ini gampang dibeli. Apalagi internet area network itu, makanya hanya 100 meter. Ya, kalau saya tahu ya, karena saya sudah mempelajari itu, karena saya juga kebetulan selain menangani dan ini juga menangani dengan kontrol di atas. Dan kontrol di atas itu sudah saya ketahui ya, sudah saya buatkan sekadanya. Jadi dengan menggunakan sekada itu Anda bisa. Padahal kalau di atas itu bukan power yang dimonitor dan kendalikan, tapi industri, maksudnya itu industri, proses industri. Ya, karena ada bisa perakitan. Dan perakitan itu bagaimana suatu produk dari raw material diolah, kemudian dirakit sehingga menjadi sebuah produk tertentu. Misalnya mobil, mobil ada pintunya, ada rodanya. Sehingga pertama kan dari material-material yang masih mentah ya, kemudian diolah, kemudian dirakit. Itu kan harus pakai otomasi, itu pakai program. Programnya itu biasanya ya programmer. Kalau IT kan biasanya kan dia ranahnya ke teknologi informasi ya. Ya ranahnya kan tidak. Programmer kan dia bikin program. Atau ada memang juga ada jurusan konsentrasi pemrograman juga tidak ada. Atau khusus teknologi informasi. Kalau di sini soalnya konsentrasinya itu teknologi informasi. Prodinya. Jadi bisa. Saya ada nanti, tahu saya itu ada prodi khusus atau mungkin konsentrasi khusus yang mempelajari tentang pemrograman. Ini memang beda. IT itu memang ya beda. Dia ranahnya ke teknologi informasi tapi ya, bisa juga ya setelah dengan informasi. Kalau saya orang luar jadi nggak begitu ngerti tentang itu ya baru saya butuh. Tapi saya ceritakan bahwa power itu juga terkait. Dan tidak cuma power, keuangan pun juga terkait dengan IT. Ya, makanya belajar IT itu tidak sekedar Anda tahu sekedar seperti Anda melihat warnet. Oh, IT itu warnet. Ya, memang belajar listrik. Oh, listrik itu loh orang naik naik power. Lihat listrik kan itu.
jangan menyesal masuk air. Biar nggak menyesal, biar orang apa namanya perusahaan di Indonesia ini itu banyak kan mereka sudah terbuka wawasan. Oke? Tapi IT itu tidak gambarnya jangan hanya melihat warnet, IT itu hanya melihat lama. Itu cara pikirnya orang yang ya belum mengatakan kuliah. Oke? Oke, itu ya. Cukup. Silakan kalau mau foto-foto. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, sudah masuk oleh Bapak tadi, makin tenang kali ini. Ya itu tadi kayak itu tadi sudah. Yang nama saya Nggak putus ini dari tadi. Iya. Let's go.